wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Laila Rofi Anissa, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 8570300717, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Bandar Lampung Pokjar Sidomulyo. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA pada modul 2 kegiatan praktikum 1 tentang ekosistem darat. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, meliputi aliran energi, rantai atau jaringan makanan, siklus biokimiawi, perkembangan, dan pengendalian. Secara struktural, dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik, di mana komponen biotik yang terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, dan dekomposer atau pengurai, serta komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Ditinjau dari cara terbentuknya, terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami misalnya hutan, padang rumput, laut, padang pasir, dan pantai. Sedangkan ekosistem buatan misalnya kolam ikan, sawah, ladang atau kebun, serta akuarium. Pada kesempatan kali ini kita akan mengamati ekosistem alami yaitu hutan dan ekosistem buatan yaitu sawah. Yang pertama kita akan mengamati ekosistem darat alami yaitu hutan. Adapun komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain: yang pertama, kondisi cahaya di dalam hutan cukup terang. Suhu di dalam hutan mencapai 31 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, angin di dalam hutan semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian, kita akan mengamati komponen biotik di dalam hutan yang terdiri dari tumbuhan dan hewan. Antara lain, yang pertama ada pohon nangka, yang kedua ada pohon pisang, yang ketiga ada pohon buah pala, yang keempat ada pohon singkong, dan yang kelima ada pohon cengkeh. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhannya. Selain itu, beberapa tanaman juga membutuhkan hewan untuk proses penyerbukannya. Maka selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan yang ada di hutan. Yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada ulat, yang keempat ada semut, dan yang terakhir yaitu lalat. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, pertumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Di dalam ekosistem ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya, kita akan mengamati ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen biotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada tumbuhan padi, yang kedua ada pohon jagung, yang ketiga ada pohon pepaya, yang keempat ada pohon lamtoro, dan yang terakhir ada pohon pisang. Dari kelima tanaman tersebut, mereka saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari,
air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya yaitu jenis-jenis hewan. Yang pertama ada keong mas, yang kedua ada capung, yang ketiga ada belalang, yang keempat ada ayam, dan yang terakhir ada katak. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, pertumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Adapun dekomposer atau pengurai yang kita temukan di ekosistem sawah yaitu jamur dan cacing. Kesimpulan pada hasil pengamatan kali ini ialah lingkungan sekitar hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk suatu ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.